Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21, saya Joko Cahyoadi. Pagi ini sahabat, saya ingin mengulas berita yang lagi ramai ya di sosial media. Yang sehari yang lalu saya membaca mengenai robot-robot modus ya. Kalau saya menyebutnya sih robot gendam, ya. Ini mulai pada scam. Nah, akankah terjadi efek domino ke robot-robot yang lain ya? Namun demikian sebelum saya mengulas, tentunya seperti biasanya izinkan saya selalu memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan dalam kesempatan pagi ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, pagi sehari yang lalu ya, saya membaca mengenai berbagai media sosial ya, dari Facebook, ada Instagram, kemudian dari sosmed-sosmed yang lain ya. Ini diwarnai dengan berita tentang scamnya salah satu robot gendam kalau saya bilang. Itu Suton Capital ya. Nah, ini tentunya banyak terjadi perbincangan yang hangat dan menjadi trending topik saat ini. Ya, kalau saya sendiri secara pribadi dengan tersenyum ya, saya sudah banyak menduga tentang hal ini akan terjadi ya. Semua hanya masalah waktu. Ya, kita biasanya menunggu giliran kapan robot-robot gendam ini akan bertumbangan satu persatu. Banyak juga ya sudah saya ulas tentang penawaran-penawaran robot yang saya tengarai, notabene itu robot-robot tipu-tipu, robot-robot modus, atau robot-robot gendam. Memang kalau saya cermati sangat halus modus dan pola-polanya. Seperti yang Anda ketahui ya, ada izin pendirian PT, kemudian SIUP, punya NIB, punya SIUPL, bahkan punya kantor yang cukup mewah, megah. Saya juga dikirimi beberapa model kantor-kantornya robot-robot gendam ini cukup mewah memang. Ini membuat daya tarik ya, selling point yang tentunya ditambah dengan janji profit yang dijanjikan oleh para member-membernya, karena kebanyakan robot-robot gendam ini dijual dengan sistem multi level marketing. Ini lengkap sudah daya pikatnya. Nah, sekarang apakah masih ada di antara kita atau masyarakat yang terjebak dalam permainan robot-robot gendam ya? Begini sahabat trader, kenapa saya menyebutnya robot gendam? Karena seperti Anda tahu, kalau seseorang ini sudah kena gendam, ya, apapun yang diminta itu pasti akan diberikan. Bahkan akan mati-matian mereka akan membelanya. Ini sudah terbukti di berbagai media yang kemarin dan sekarang masih ramai juga dibicarakan. Sudah ada contoh ya, sudah ada contoh perusahaan yang scam. Dan banyak komentar-komentar dari teman-teman korban, member-member yang korban sudah tidak bisa menarik dananya, dan kemudian pada nangis, pada curhat. Tetapi ya masih banyak juga dalam kutip robot-robot gendam yang mempunyai member. Ini malah kalau di tempat kita sih fine-fine aja, baik-baik aja. Nah, inilah sebenarnya kalau saya bilang fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Ini kita harus akui. Dan tidak kurang-kurang juga pemerintah ya, banyak teman-teman yang di grup mungkin Facebook, media-media sosmed itu mengingatkan. Tetapi mereka bukan malah saya pikir bukan malah mundur dari bisnis itu, tetapi malah membela, intinya begitu.
Nah, ini yang terjadi fenomena yang akhir-akhir ini marak. Bahkan sekarang jumlah, kalau mungkin setahun yang lalu robot-robot gendam yang macam ini nggak banyak. Tapi sekarang ini jumlahnya luar biasa. Bahkan saya sering disuruh mereview robot-robot tersebut. Karena saya nggak sanggup lagi karena jumlahnya terlalu banyak. Cuman memang modusnya sama. Nah, kenapa sih pemerintah juga tidak bisa turun tangan dalam hal ini? Ingat sahabat trader, ini perlu saya garis bawahi bahwa pemerintah itu akan bertindak atau polisi ini akan bertindak kalau ada laporan dari masyarakat. Seperti halnya, kenapa saya menyebut robot gendam? Saat Anda digendam, tidak ingat apa-apa, tidak mungkin akan ada lapor. Tetapi setelah efek gendamnya itu selesai, artinya sudah tidak mempengaruhi Anda baru teringat bahwa Anda ini ditipu, digendam. Akhirnya Anda lapor ke polisi. Baru polisi atau dalam hal ini otoritas bertindak. Nah, sekarang bagaimana kira-kira solusinya ya, dengan mungkin bagi teman-teman yang masih menjalankan bisnis ini, ya ini adalah satu contoh ya kasus mengenai Suton Capital ini, yang semuanya didesain mirip dengan mungkin produk yang sedang Anda jalani. Dan sekarang ini 2 hari yang lalu, saya tidak akan menjelaskan secara teknis ya, itu chartnya atau grafiknya dibikin harganya tidak sama dengan chart-chart yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, member-member yang ada di Suton Capital ini pasti akan susah mau kemana mengadu. Dari awal saya juga sudah jelaskan, broker-broker yang ditempatkan adalah broker-broker yang saya tengarai tanda kutip ada afiliasi dari mungkin orang-orang penyelenggaranya. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat hanya terpikat karena ada izin ini. Yang perlu diingat adalah transaksinya ini yang harus jadi atensi kita. Nah, sekarang bagi mungkin masyarakat secara umum, saya mencoba mengingatkan di sini, please jangan terpikat dengan gaya-gaya gendam robot-robot macam ini. Nah, namun bagi teman-teman yang mungkin masih menjalankan bisnis ini, selagi masih bisa menyelamatkan dana Anda, selamatkan. Tapi kembali lagi, kalau itu investasi adalah pilihan Anda dan Anda masih intinya mempertahankan, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting Anda sudah tahu risikonya dan sudah ada contoh dari perusahaan yang sudah mengalami scam. Baiklah sahabat trader, saya tidak banyak untuk mengulas masalah ini. Silakan komen ya di bawah, mari kita diskusi sama-sama di sana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe, jangan lupa tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Dan juga bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private dengan saya, silahkan add WA saya di bawah. Juga yang menginginkan WA group, kemudian live chat saya, silahkan add di sana. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.